Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami, umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 71 ayat 5 yang berbunyi, "Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hanya satu harapan hidup umat manusia. Apabila kita umat manusia ini mempertanyakan harus kepada siapakah kita umat manusia ini sebagai umat ciptaan maupun pemeliharaan dari Tuhan Allah atas hidup dan mati kita umatnya, mau menggantungkan diri dalam harapan hidup kita ini, berharap pada manusiakah, atau seperti yang ditulis dalam firman Tuhan di Yesaya 2 ayat 22 ini, memperingatkan kita jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Ataukah kita merasakan diri kaya lalu kita menjadikan harta kekayaan itu sebagai harapan? Firman Tuhan yang ditulis pada 1 Timotius 6 ayat 17 ini, "Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati." Mari kita belajar dari Raja Daud, di mana sekalipun dia menjadi dan sebagai raja atas umat Israel, umat pilihan Allah itu, dan berkuasa, memiliki fasilitas mewah dan kekayaan yang melimpah ruah, dan juga angkatan perang handal yang dapat menjaga dan melindungi rakyat Israel, namun Raja Daud sama sekali tidak menjadikan semuanya itu sebagai sumber harapan hidupnya. Ia menaruh pengharapan hidup ini hanya kepada Tuhan Allah saja. Bahkan di dalam Mazmur 71 ayat 6, Raja Daud sebagai penulis Mazmur ini mengakui, "Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji." Penulis Mazmur ini sadar betul bahwa kekuatan umat manusia itu serba sangat terbatas dalam segala hal. Tak selamanya tetap mudah dan kuat. Semua pasti akan berubah. Yang tampak kuat dan gagah perkasa sekalipun pada akhirnya akan renta jua. Oleh sebab itu pemazmur pun memohonkan kepada Tuhan sebagaimana yang ditulis di Mazmur 71 ayat 9 ini, "Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis." Bila kita pertanyakan mengapa kita harus hanya berharap kepada Tuhan saja, karena Dia pribadi yang tidak pernah berubah dan tak pernah mengecewakan kita umatnya ini. Tuhan telah berjanji seperti yang ditulis pada Yesaya 46 ayat 4 ini, "Sampai masa tuamu aku tetap dia, sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Oleh karena itu, jangan pernah kita mau menjauhkan diri sebagai pribadi maupun sebagai keluarga orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus dari
Tuhan dan menaruh harapan pada apapun yang ada di dunia ini, selain hanya kepada Dia, Tuhan Sang Pencipta, Sang Pemelihara hidup dan mati kita umatnya ini. Semakin kita menjauh dari Tuhan, maka akan semakin mendekatlah kita kepada kegagalan dan kehancuran hidup yang akan binasa kelak. Untuk itu ingatlah akan peringatan keras yang menurut kebenaran firman Tuhan sebagaimana dituliskan pada Mazmur 73 ayat 27 ini. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini, bahwa satu-satunya harapan yang harus diketahui, dirasakan, dan dinikmati oleh umat manusia milik-Mu ini adalah hanya satu, kepada Tuhan Allah yang sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami, menyertai kami melalui dan di dalam Roh Kudus, supaya kami jangan sampai bergantung kepada diri kami sebagai umat manusia yang dalam segala hal terbatas ini. Jangan pula kami bergantung kepada harta kekayaan yang adalah pemberian-Mu itu, yang sesungguhnya fungsinya adalah hanya untuk memuji memuliakan nama-Mu sebagai alat, sebagai sarana yang memungkinkan kami dapat hidup bahagia, damai, dan sejahtera apabila menggunakan semua yang ada Tuhan titipkan kepada kami itu tetap sebagai sarana, bukan sebagai tujuan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kalau hari ini Tuhan telah memperingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh jangan pernah berharap kepada hal yang lain selain Allah yang sungguh sangat peduli dengan kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Itulah yang kami kenal, kami sembah, kami puji, dan kami muliakan dalam satu nama di atas segala nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Kepadamulah kami berdoa, berharap dengan sepenuh hati kami, kabulkan doa kami Bapa. Amin.